Kembali lagi di pagi-pagi. Semangat. Masih sama Rido juga di sini. Aduh. Tadi saya janji ya sama sahabat pagi juga sama Yang soal Esti, kolam ya? Soal kolam renang. Kenapa sih, Dok? Kenapa sih, Dok, ngeliatin begitu? Nggak apa-apa, lucu aja. Ini nih kok mau beli juga deh. Mau beli selusin ntar susu bisa pakai buat mencatur juga nanti. Iya tuh. Coba-coba Esti, Esti. Tiba-tiba kompakan. Padahal kita nggak janjian. Nggak, loh. yang keadaan nggak nyana. Ini pose-nya oke banget loh. Oke banget Ya, kan. thank Salah fokus, you. Bang. Kita namain ini sepatu joker. Oke. Mau nggak Rido? Saya cat putih ya, ini udah ada hitam. Tapi tadi seneng banget ya, lagu apa sih? Enak banget ya? Enak banget lagi lagunya. Itu lagu zaman Kita 80-an. ajarin joget. Oh iya. Nanti di foto. Iya, pasti oh ya. Oke. Kolam renang yang katanya gede banget tuh. Nih, Dia ini ada janjikan. kolam renang terbesar di dunia nih, Dok. Jadi di Chili itu punya kolam renang terbesar di dunia yang bernama San Alfonso del Mar. Panjangnya 1 km dan 20 kali lebih besar dari ukuran kolam renang Olimpiade. Kolam ini bisa menampung 250 juta liter air dengan dalam 35 meter. Ini Kayak sih laut ya. dalam banget. Waduh. Lebih kayak danau. Kayak laut loh. Aku dulu pernah punya kolam renang yang bisa yang bukan yang permanen. Oh, yang dibikin gitu ya? Itu mikirin bersihin aja capek, susah banget loh. Itu gimana? Iya, ini gimana segede gini nih? Oh, luar biasa. Kita nggak usah sekali. mikirin dia bersihinnya ya. Karena kita juga nggak pusing ya. Seru sih kayak sebenarnya itu ya. Seru banget, seru banget. Itu udah kayak laut itu. Luar biasa tuh. Itu dalamnya 35 meter, Pak. Dalam banget ya? Kayaknya- Saya sumur saya di rumah. Saya punya 1x1. Nah, kalau Rido ada rencana liburan kemana nih akhir tahun ini? Apa manggung atau ada keluarga ngumpul semua rame-rame gitu? Aku sih biasanya lebih prefer kumpul sama keluarga. Sama keluarga. Tapi ya ganti-gantian sih. Kadang misalnya tahun ini aku isi, misalnya tahun depan aku gantian kasih waktu buat keluarga. Kemana biasanya, Dok, sama keluarga? Kalau keluarga liburan biasanya kalau misalnya kalau lebaran biasanya di rumah muterin gitu, Iya, muterin sama saudara. Tapi kalau tahun baru biasanya kalau di Jakarta kan padat banget ya, macet banget gitu. Jadi kita suka liburan ke tempat lain. Tapi kalau aku lebih prefer sih pengennya cita-citanya aku pengen jelajah gitu ke paling nggak Indonesia dulu deh kan. Indonesia Raja tuh Ampat, Oh iya, kan? Indonesia keren-keren banget. Komodo, Wakatobi dan lain-lainnya itu kan keren-keren banget pantainya. Aku tuh kepengen banget juga ke Komodo, akhirnya kesampaian. Ini di hidung aku ada. Itu komedo. Bahkan kalau dibandingin ya, kalau misalnya kita pergi liburan kemana, ke luar negeri atau ke Indonesia, ke Bali lah contohnya gitu, malah lebih mahalan ke Bali loh. Iya, kadang-kadang kalau ke negara tetangga ya. Justru malah orang-orang luar negeri di sana liburannya pengen ke Bali. Iya, kita malah ke luar. Bali aja dulu lah. Enggak, Indonesia juga nggak akan habis kalau nggak selama setahun buat, Betul, buat betul. dijelajahi. Ada lagi nih, tadi kata Rido bilang kan pengen banget ke Raja Ampat, Wakatobi dan sebagainya ya. Ini ada juga tempat yang indah banget di Papua Nugini, namanya Negara Long tetangga Island. ya. Berarti dekat Raja Ampat ya? Iya. Punya ukuran kecil tapi dengan bolongan yang besar di tengahnya. Oh, Pulau Donat. Pulau Donat, Long Island, ya. Dia bagian tengah pulau ini ternyata adalah danau. Kesannya sih Berarti kedengarannya- tawar dong kalau danau. Iya, tawar, Iya, tawar. betul. Makanya ini keren banget. Ini namanya adalah Long Island di Papua Nugini. Sebenarnya Long Island itu kesannya kayak Long Island kayak di luar ya. Di Amerika kan ada Long Islands. Ini Long Island bukan karena pulau tersebut bahasa Inggris, karena bolong gitu. Pulau bolong. Jadi dia ambil Long bolong, Island, bolong, dari kata bolong. long itu bolong. Oh, ya. gitu. Gitu. Tuh lihat, Gitu ya? kita lihat tayangan tuh, keren banget tuh. Oh, ini sih unik ya. Oh, tuh dia tengah-tengahnya tuh danau tuh. Itu diperkirakan 16.000 tahun yang lalu, gunungnya pernah meletus dan terbentuklah danau di tengah-tengahnya. Ukurannya sekitar 10 kali 12,5 kilometer. Kenapa dia bentuknya bolong? Kan kalau misalnya meletusnya benar-benar dahsyat, dia akan menjadi laut. Fenomena laut terbelah di Indonesia ini juga ada nih. Fenomena laut terbelah itu bukan cuma ada di cerita saja ternyata. Ada beneran di Indonesia. Tepatnya di Halmahera, Maluku. Keren. Sebuah gosong pantai menghubungkan Pulau Dodola kecil dan Pulau Dodola besar seperti fenomena laut terbelah. Wih, ini Wah, keren ya? gimana? Keren banget loh tuh. Ini gimana? Cakep di Halmahera, Maluku. Not. Mantap. Bukan malumu ya? Bukan, Maluku. Kan. Jadi saat air laut sedang surut, kita bisa melihat gosong pasir yang menghubungkan kedua pulau tersebut.
Di sini juga kita bisa berenang, snorkeling, diving, terumbu karang bawah lautnya juga berwarna-warni. Catat di Aku bucket suka list buat ya. Bucket list ya. Halmahera Maluku. Maluku. Boleh juga. Ini harus ntar ada. kita Ya, aku mau nambahin dive-vlogku di situ kayaknya. Mau diving. Nah, belum ayo pernah dong kesana kan, bareng-bareng lu kita doyan liburan diving lah. juga? Iya, doyan diving juga. Udah kemana aja kalau di Indonesia? Wakatobi, Lombok, Bali. Oh, Rido demen diving juga. Ya, tapi sertifikat yang advance-nya belum sempat ngambil, jadi pengen ambil. Ntar kalau udah diambil bisa lebih dalam lagi. Halmahera Maluku ini saya juga baru tahu. Makanya. Tapi ngomongin soal berlibur, ini ada juga istana termegah di dunia. Yang mau datang ke sana juga boleh nih. Oh, silakan. Silakan aja nih ya. Iya. Silakan. Apa Di itu? dunia itu ternyata banyak banget bangunan-bangunan yang bagus, apalagi istana dari berbagai negara. Ya, Ada kita nggak di lihat yuk. Indonesia istana Indonesia masuk nggak? Jika negeri Paman Sam punya White House, negara beruang merah punya Kremlin. Istana sekaligus kantor resmi Presiden Rusia ini juga menjadi destinasi wisata nomor 1 di Moskow. Sebelum menjadi kantor resmi Presiden, awalnya kompleks ini menjadi tempat tinggal para tsar atau raja. Kata Kremlin sendiri mengacu pada jajaran pemerintah Uni Soviet pada tahun 1922 hingga 1991. Kompleks sepanjang lebih dari 2 km dengan tinggi 19 meter ini mempunyai 4 istana, 4 katedral, Kremlin Wall, dan Kremlin Towers. Pusatnya adalah Cathedral Square, dan di area inilah para raja dahulu dinobatkan. Kremlin Tower yang berjumlah 18 ini dirancang seorang arsitek Italia bernama Petrus Antonio Solarius dan mulai dibangun pada abad ke-17. Tak hanya Rusia, Spanyol juga punya istana kenegaraan. Palacio Real de Madrid atau disebut Royal Palace of Madrid. Kompleks istana ini mulai dibangun pada abad ke-10, namun terbakar pada tahun 1734. Kompleks istana seluas 135.000 meter persegi dan memiliki sekitar 3.418 kamar ini mulai dibangun kembali pada tahun 1938. Yang ini adalah Summer Palace atau Istana Musim Panas. Istana ini adalah istana kekaisaran terbaik di Cina. Istana di bagian utara kota Beijing ini awalnya merupakan sebuah Qingyi atau Taman Replace yang dibangun pada tahun 1750 oleh Kaisar Qianlong dari dinasti Qing. Pada tahun 1860, kompleks istana seluas 2,9 km persegi dan memiliki 3.000 bangunan istana ini hancur karena serangan pasukan Inggris. Kompleks istana yang terdiri dari 2 bagian yaitu Danau Kunming dan Bukit Panjang Umur ini dibangun kembali tahun 1881. Danau Kunming merupakan danau buatan yang indah. Uniknya, tanah hasil galian danau ini digunakan untuk membangun Longevity Hill atau Bukit Panjang Umur setinggi 60 meter. Keren banget. Keren banget. Saya suka banget yang tadi. Itu punya siapa ya kira-kira? Ada, saya yang punya. Tapi emang bagus banget di sana itu megah-megah ya. Sebenarnya kalau kita datang ke Taman Mini juga banyak sebetulnya. Iya. Di sana ada istana-istana bagus. Kurang dirawat aja Pak sekarang. Kurang dirawat ya. Ya mudah-mudahan sih bisa diperbaiki jadi lebih bagus lagi. Keong Mas juga terakhir masih sempat aku. Keong Mas masih jadi tempat favorit buat nonton sih sebenarnya. Karena itu studio IMAX pertama di Indonesia. Iya, teknologi betul. canggih. Teknologi canggih Besar pertama di banget. Indonesia. Tapi ngomongin soal tadi berlibur, soal video klip yang di Amerika ya waktu itu. Itu berapa lama waktunya? Bikin video klip? Itu rekor sih kayaknya. Masa Paling lama, Om. Enggak. Paling paling cepat. cepat justru? Jadi tanggal 6 berangkat ke Amerika, perjalanan ke Amerika berapa? 1 hari lah ya. Satu harian, kurang satu lebih. Tanggal 10 udah di Jakarta lagi. Bapak lagi bersiap sana. Bapak jadi lamaan di pesawat Pak ya daripada syutingnya. Jadi saya nyampe sana, makan terus pulang. Wah banget. Saya ke Amerika, Rekor. saya rasanya yang pergi ke Amerika aja rasanya kok nggak nyampe-nyampe, lama banget loh. It's apa ya? It's nyeri cangkeng, you know? Encok ini. Iya. Konsepnya gimana untuk video klipnya sendiri? Ini belum ditayangin ya berarti ya? Bentar Udah lagi. mulai? Bentar lagi ya? Bentar. Gua nggak tahu rilisnya kapan. Nggak apa-apa, Om. Klipnya Nggak apa-apa. Kita doain aja mudah-mudahan. Berbarengan sama film ya? Berbarengan sama film dan ini pertama kali duet sih sebenarnya. Duet. Oh, duet. Duet. Sama? Sama ada bintang dari Malaysia, Fazura. Jadi sebelumnya belum pernah duet sih sebenarnya. Jadi baru kali ini dapat Pertama kali duet. dapat teman duet dan dapatnya
bintang dari negara tetangga gitu. Ada Malaysia. Jadi nak duit sama kamu, ya sama-sama pergi ke Amerika, ya. Kita nak cakap semuanya, dia menyanyi singing dengan sangat luar biasa ya. Rancang Pandai sangat dia bahasa Melayu ni. Sangat ya. Biasa saya sering nonton Upin Ipin. Upin Iya, itu lah. Kak Ros. Kak Ros. Makanya saya bisa cakap lancar seperti itu. Nak pusing-pusing dari Upin Ipin, gitu lah. Ayam goreng. Ayam goreng. Ayam Dok, hobi goreng. nonton juga nggak sih, Dok? Amat sangat. Amat, nah udah nonton belum Film Star Wars terakhir. yang terbaru? Belum. Nah, ini baru keluar. Saya aja belum. Sama, belum keluar. Belum lihat tuh. Di Star Wars tokoh yang paling lu suka siapa? Darth Vader. Sama, gue juga paling suka gue tuh. Saya juga paling Darth suka itu. Vader. Soalnya saya cuma tahu itu aja. Sama satu lagi gue suka yang itu tuh yang manusia monyet tuh yang pakai senjata tuh. Yang itu, yang kera Aduh, itu. saya yang- nggak tahu, Siapa sih sama. namanya tuh? Senjata. Yang Oh, gondrong. Kerasakti. Iya, kera sakti itu dia. Ah, udahlah nanti kita nonton aja nih, kita lihat dulu review nih. ya Star Wars The Force Awakens. The Awakens. Awakens. The Force Awakens. Ya. Who are you? I'm no one. I was raised to do one thing. But I've got nothing to fight for. Just let it in. Sudah tayang ya, sudah tayang. Aku pengen Sudah berapa nonton. hari tayang. Aku pengen nonton. Nih, teman anak gue nih udah pada ribut aja, "Pa, pengen nonton pas Star Wars" gitu. Tadi judul lagunya apa yang video klip yang di Amerika? Moving on bukan? Yang baru Bulan Terbelah di Langit Amerika. Bulan terbelah. Itu duet di ya? langit Berarti Amerika. boleh dinyanyiin dong sekarang. Boleh. Oke. Itu kalau nggak salah yang refnya, bulan terbelah, bulan terbelah. Kita akan lihat penampilan dari Ridho Roma dengan singlenya yang terbaru. Sekaligus Terima kasih untuk ya, jumpa Ridho, ya. kita pada pagi hari Terima ini. kasih Jangan lupa saksikan terus pagi-pagi dari Senin sampai Jumat di jam yang biasa. Selamat Iya. pagi dan selamat beraktivitas. Ridho Roma. Semangat! Di balik awan hitam, engkau cantik bulan malam. Indahmu melengkapi semesta sejuta bintang. Kau seperti cahaya, lebih terang dari bintang. Sinarmu menyinari di langit Amerika. Kau